Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pendalaman PKNMI. Perkenalkan, nama saya Sri Suzana, NIM 1830201215 dan teman saya Sulastri, NIM 1830201216. Baiklah, kami akan memaparkan sedikit materi kami tentang menerapkan pendekatan, strategi, dan metode yang bervariasi dan mengembangkan bahan ajar atau modul pada kelas 1. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang ketepatan dalam mengklasifikasikan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Istilah pendekatan pembelajaran bermakna adalah cara-cara yang ditempuh oleh guru untuk menghampiri siswa agar lebih memahami bahan yang akan diajarkan oleh guru. Nah, istilah ini sebenarnya sama atau serupa dengan model pembelajaran dalam substansi maknanya. Terdapat beberapa pendekatan belajar yang digunakan oleh guru, yaitu yang pertama, inquiry discovery learning. Secara umum, inquiry discovery learning dapat dipahami sebagai belajar mencari dan menemukan sendiri. Yang kedua, expository learning. Guru dalam pendekatan ini menyajikan materi dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematis, dan lengkap, sehingga anak menyimak dan merencanakan dan mencernanya secara tertib. Yang ketiga, mastery learning. Guru dalam mastery learning berupaya mengantarkan kegiatan anak didik ke arah tercapainya penguasaan penuh terhadap bahan yang diberikan. Suharsimi Arikunto dalam konteks ini menyatakan bahwa tugas guru adalah mengupayakan dua kegiatan, yakni kegiatan pengayaan dan perbaikan. Materi yang selanjutnya, B. Mengimplementasikan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pola umum untuk mewujudkan proses belajar mengajar. Secara operasional, strategi pembelajaran adalah prosedur dan metode yang ditempuh oleh dosen, pengajar, atau guru untuk memberikan kemudahan bagi siswa atau peserta didik melakukan kegiatan belajar secara aktif dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, menurut Ebni DKK dalam buku Strategi Pembelajaran, ada beberapa strategi pembelajaran sebagai upaya memberi pengalaman belajar siswa. Yang pertama, itu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi belajar secara optimal. 2. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademis, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda, heterogen. Selanjutnya, yang keempat, strategi pembelajaran dengan pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Nah, pembelajaran kontekstual teaching and learning (CTL) merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Yang kelima, ada strategi PAIKEM. Nah, PAIKEM menghendaki keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Pendidik menggunakan berbagai alat bantu dan metode menyeting kelas dan mendorong peserta didik untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, PAIKEM singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Materi yang selanjutnya yaitu C. Mengimplementasikan metode pembelajaran. Nah, metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian atau cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Maka, urutan kerja dalam suatu metode harus diperhitungkan benar-benar secara ilmiah. Metode atau metoda berasal dari bahasa Yunani yaitu meta dan hodos. Meta berarti jalan atau
melewati, dan hodos berarti jalan atau cara. Jadi, metode adalah suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan ajar agar tercapai tujuan pengajaran. Nah, dalam praktek, seringkali penggunaan metode tidak berdiri sendiri tetapi dipadukan dengan metode lain. Yang pertama, metode diskusi dan tanya jawab. Kedua, metode simulasi. Ketiga, metode latihan dan praktek. Keempat, metode demonstrasi dan eksperimen. Dan yang kelima, metode penemuan. Nah, menurut N.S. Roymond H. Shimamura, M.Comp. menguraikan ada beberapa metode pembelajaran yang dapat kita gunakan. Di antaranya, 1. Metode ceramah. 2. Metode diskusi. 3. Metode demonstrasi. 4. Metode ceramah plus. 5. Metode resitasi. 6. Metode eksperimental. 7. Metode studi tour atau karya wisata. 8. Metode latihan keterampilan. 9. Metode pengajaran bergu. 10. Pair teaching method. 11. Metode pemecahan masalah. 12. Project method. 13. Taylor method. Metode global. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yang akan dibahas oleh Saudari Sulastri. Kepada Sulastri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, NIM 1830201216. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengembangkan bahan ajar modul kelas 1. Bahan ajar menurut Depdiknas merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Adapun ragam bentuk bahan ajar, yang pertama itu dalam bentuk cetak, yang kedua dalam bentuk audio, yang ketiga dalam bentuk visual, yang keempat dalam bentuk audio visual, dan dalam bentuk multimedia. Salah satu bentuk bahan ajar yaitu modul. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang berupa bahan cetakan. Modul pembelajaran biasanya digunakan dalam perkuliahan pada perguruan tinggi dengan pembelajaran jarak jauh atau bukan tatap muka. Adapun tujuan dan manfaat penyusunan modul untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Modul memiliki berbagai manfaat, yaitu manfaat bagi peserta didik dan manfaat modul bagi guru. Manfaat modul bagi siswa atau peserta didik: memiliki kesempatan melatih diri belajar secara mandiri. Yang kedua, belajar menjadi lebih menarik karena dapat dipelajari di luar kelas atau di luar jam pelajaran. Yang selanjutnya, berkesempatan mengekspresikan cara-cara belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang selanjutnya itu berkesempatan menguji kemampuan diri sendiri dengan mengerjakan latihan yang disajikan dalam modul. Selanjutnya, mampu membelajarkan diri sendiri. Yang selanjutnya itu mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya. Adapun manfaat modul bagi guru, yang pertama itu mengurangi ketergantungan terhadap ketersediaan buku teks, memperluas wawasan karena disusun dengan menggunakan berbagai referensi. Yang ketiga itu menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman dalam menulis bahan ajar. Yang keempat, membangun komunikasi yang efektif antara dirinya dengan siswa karena pembelajaran tidak harus berjalan secara tatap muka. Yang kelima, menambah angka kredit jika dikumpulkan buku dan diterbitkan. Adapun prinsip-prinsip penyusunan modul pembelajaran, yang pertama itu disusun dari materi yang mudah untuk memahami yang lebih sulit. Yang kedua itu menekankan pengulangan untuk memperkuat pemahaman. Yang ketiga itu adanya umpan balik yang positif akan memberikan penguatan terhadap peserta didik. Yang keempat itu dapat memotivasi. Salah satu upaya yang dapat menentukan keberhasilan belajar yaitu memotivasi. Yang selanjutnya itu latihan dan tugas untuk menguji diri sendiri. Yang materi selanjutnya yaitu hasil analisis jurnal penelitian PKN tentang pengembangan bahan ajar atau modul kelas 1. Di sini kami menganalisis jurnal yang berjudul tentang pengembangan bahan ajar modul tematik integratif dalam peningkatan karakter peserta didik kelas 1 sekolah dasar oleh Nuryani Arista Estuwardani dan Ali Mustadi.
Adapun tujuan dari jurnal yaitu menghasilkan bahan ajar modul tematik integratif pada tema peristiwa alam dalam peningkatan karakter tanggung jawab dan disiplin yang layak bagi peserta didik kelas 1 di SDN 1 Kutuarjo, Purworejo. Yang kedua itu mengetahui keefektifan bahan ajar tematik integratif pada tema peristiwa alam dalam peningkatan karakter tanggung jawab dan disiplin peserta didik kelas 1 SDN 1 Kutuarjo. Dari hasil analisis jurnal yang kami analisis, pembelajaran tematik dengan menggunakan bahan ajar tematik integratif ini dapat terlaksana dengan sangat baik. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu karakter disiplin peserta didik semakin berkembang melalui pembelajaran tematik dengan menggunakan bahan ajar terintegrasi nilai karakter yang ditunjukkan dengan peningkatan persentase perkembangan karakter. Yang kedua itu respon peserta didik terhadap penggunaan bahan ajar ini dalam pembelajaran tematik pada aspek layanan ini juga mendapat kategori sangat baik. Bahan ajar tematik integratif efektif dapat meningkatkan karakter tanggung jawab dan disiplin peserta didik. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap peningkatan karakter dan tanggung jawab dan disiplin pada kelas eksperimen yang menggunakan bahan ajar hasil pengembangan dan kelas kontrol yang menggunakan bahan ajar dari pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahan ajar tematik integratif ini sangat efektif dalam meningkatkan karakter tanggung jawab dan disiplin peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.